Kasus COVID-19 kembali meningkat tidak hanya di Indonesia, kenaikan kasus juga dialami oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura. Apa penyebab kenaikan kasus dan bagaimana antisipasi dari pemerintah Indonesia? Bergabung Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore Mbak Tiffany, salam sehat. Salam sehat Bu Nadia. Bu Nadia, kalau di negara tetangga Malaysia Singapura mencatatkan kenaikan kasus dengan dominasi ada varian Aries, EG5 dan juga EG2. Apakah ini juga terjadi di Indonesia, penyebab kenaikan kasus ini berasal dari varian yang sama Bu Nadia? Iya, kalau kita lihat terjadinya peningkatan kasus itu biasanya karena ada subvarian baru. Nah, subvarian EG2 dan EG5 itu sudah kita deteksi di awal sekitar akhir Agustus ya. Dan memang kita melihat ada peningkatan kasus, tapi waktu itu kasus yang bertambah itu tidak terlalu besar karena biasanya kita sekitar 1 minggu itu ada 10 kasus per minggu, kemudian terjadi peningkatan perlahan-lahan sampai kemudian mencapai angka 60 kasus per minggu. Nah, minggu kemarin itu dari data surveillance kita merupakan jumlah kasus terbanyak yang kita dapatkan atau yang dilaporkan sejak dari Maret 2023. Dan kalau kita lihat kenapa terjadi peningkatan ini karena kemungkinan memang peningkatan kewaspadaan ya, ditambah lagi memang kita tahu bahwa masyarakat kita himbau ya untuk lebih waspada bukan hanya terhadap gejala COVID tapi juga gejala pneumonia yang kebetulan gejalanya hampir sama, yaitu batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan. Oke, Bu Nadia, subvarian yang ada sekarang yang menyebabkan lonjakan kasus yang ada di Indonesia, apa perbedaan dari sisi gejala kemudian juga kecepatan transmisi atau penularannya dengan subvarian yang pernah ada yang sebelum-sebelumnya? Ya, kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh WHO ya, karena kemudian kita melihat dari data kita, tingkat keterisian perawatan rumah sakit akibat COVID itu kita masih sama seperti pada saat sekitar bulan April, Mei, pada saat kita memang pada waktu itu memutuskan bahwa pandemi sudah selesai. Nah, kita lihat ya angka keterisian perawatan rumah sakit itu kurang dari 1% dan angka kematian itu kurang dari 5 per minggu kasus kematian, dan ini masih terus pada angka yang sama, flat ya, kalau kita lihat dari bulan April 2023. Nah, kalau melihat polanya apakah EG2 atau EG5 ini lebih cepat menular, WHO sendiri mengatakan kalau kecepatan penularannya ini sama seperti varian-varian atau subvarian Omicron lainnya, karena EG2 atau EG5 ini masih termasuk subvarian daripada Omicron ya. Kita tahu bahwa varian Omicron itu sudah bermutasi dalam bentuk BA2, BA4, XBB ya, kemudian juga kita tahu EG2, EG5 dan sebagainya. Yang kalau kita lihat juga masih dikatakan oleh WHO masih respon dengan vaksin COVID-19 dan tingkat kematian maupun tingkat fatalitasnya juga rendah. Oke, bagaimana kemudian antisipasi dari pemerintah untuk menghadapi ancaman lonjakan kasus atau peningkatan dari kasus COVID-19 ini? Kita tahu selepas pandemi bahwa rujukan dari fasilitas kesehatan terkait dengan pemeriksaan lab, kemudian juga ketersediaan bed atau rumah sakit untuk isolasi agak mulai berkurang. Nah, artinya bagaimana kemudian antisipasinya Bu? Apakah kembali ditambah atau bagaimana? Ya, jadi Mbak Tiffany, kita tidak perlu khawatir ya dengan adanya peningkatan ini. Karena pertama, peningkatan ini sebanyak 267 kasus yang kita dapatkan itu sebenarnya masih sangat jauh dengan kondisi saat pandemi. Saat pandemi itu kita bisa menemukan kasus konfirmasi itu 50.000 sampai dengan 100.000. Yang kedua adalah memang kalau kita lihat masyarakat sekarang, kalau kemudian batuk, pilek, demam, ini tidak langsung ya untuk melakukan pemeriksaan COVID ya, karena kemudian dalam beberapa hari itu sudah membaik kondisinya. Nah, ini juga menjadi faktor mengapa kemungkinan terjadi peningkatan dari angka 60 per minggu menjadi 267 ya, karena masyarakat saat ini lebih aware karena ada penyakit pneumonia kemarin yang kemudian kita tingkatkan kewaspadaannya. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melihat data. Tadi saya sampaikan bahwa tingkat keterisian
orang dengan sakit berat COVID-19 ataupun juga yang membutuhkan ICU karena COVID-19 itu masih sangat rendah, sehingga kita tidak melihat perlu adanya penambahan ruang-ruang perawatan ataupun ruang-ruang isolasi. Dan kita lihat juga bahwa sebagian besar kasus yang positif tadi sebenarnya tidak membutuhkan perawatan karena tidak ada kemudian tadi peningkatan kasus di rumah sakit ya untuk dirawat. Oke, dengan adanya peningkatan kasus COVID-19, kemudian juga saat ini ada pneumonia, apakah pemerintah akan melakukan pembatasan atau akan memperketat di pintu keluar masuk Indonesia? Ya, jadi pada saat kita memutuskan untuk mencabut kondisi pandemi, tentunya kan kita sudah melihat ya bagaimana kondisi-kondisi dan kesiapan baik itu fasilitas pelayanan kesehatan maupun juga sistem kesehatan dan juga dari sisi kekebalan tubuh yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, tentunya dengan adanya hal seperti ini, kita tidak perlu atau memang belum perlu ya untuk melakukan pengetatan-pengetatan karena tadi kita harus selalu ingat bahwa pandemi COVID-19 memang dinyatakan berakhir, tapi virus COVID itu masih ada, masih bisa menularkan, dan pada kelompok-kelompok tertentu itu masih bisa menyebabkan kematian, misalnya pada lansia atau kelompok-kelompok yang punya komorbid. Nah, oleh karena itu penting bahwa saat ini kita mulai menjaga upaya-upaya untuk melindungi diri kita secara individu. Kita ingat bahwa misalnya kalau kita sakit kita gunakan masker, atau kalau memang kita membutuhkan aktivitas pada yang padat, ramai, itu harus tetap gunakan masker. Dan jangan lupa juga Mbak Tiffany, karena saat ini masyarakat sudah mulai kurang ya melakukan praktek untuk cuci tangan. Nah, ini harus kembali diaktifkan, apalagi juga bukan hanya COVID yang kita ketahui ada peningkatan, tetapi juga ada seperti penyakit lain seperti pneumonia mikoplasma. Nah, sehingga kedua protokol kesehatan atau upaya untuk pencegahannya harus kita lakukan. Nah, yang lain adalah yang juga sangat penting adalah bagaimana melengkapi vaksinasi ya, terutama dosis 2, booster 1 dan booster 2. Karena kita lihat ternyata dengan adanya varian baru ada peningkatan kasus. Oke, baik. Masyarakat terus harus ditingkatkan kewaspadaannya, tetap harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan jangan lupa bagi yang belum melakukan vaksin, didorong untuk segera vaksin ataupun booster ya, Bu Nadia ya. Terima kasih Bu Siti Nadia.